Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, kami kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antuna berada. Seperti biasa, di pagi Rabu, kita akan kembali mengikuti sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCM Hafizahullah, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, di akhir kajian nanti kita buka soal jawab, yang mana antum antunah bisa bertanya secara langsung di 08117530.000 atau di 0811754544 untuk pesan singkat baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum antunah berada, sebelum kita mulai acara kita di pagi menjelang siang yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum Ustaz? Alhamdulillah khair. Khair Ustaz. Hayakallah barakallahu fiik Ustaz, jazakallah khair telah menyempatkan waktunya untuk kami kembali menimba ilmu di Ramadan kita yang ke-21 ini. Baik ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum, dimanapun antum antuna berada, langsung saja kita simak untayan nasihat di kesempatan yang berbahagia ini dalam bahasan insyaallah yang akan dibahas dari kitab Matan Abi Suja, yakni di bab hukum tentang riba. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, fal yatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti
sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib, Matan Abi Syuja, sebuah kitab fikih bermadzhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja. Ini lanjutan daripada tentang masalah kitabun muamalah, yang merupakan pembahasan terakhir di kitab beliau. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah syarat daripada jual beli, ya, syarat pada al-aqidan, pelaku daripada transaksi, apakah syarat yang ada pada penjual ataupun syarat yang ada pada pembeli. Kemudian juga kita pelajari tentang masalah syarat yang ada pada objek jual beli, barangnya, syurut al-ma'qud alaih. Ya, yang sudah kita pelajari, barang tersebut harus dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan secara syariat, ya, boleh dimanfaatkan secara syariat, dan barang tersebut haruslah barang yang jelas secara ciri-cirinya. Kemudian juga mestilah barang tersebut barang yang dimiliki oleh orang yang menjualnya. Ini diantara hal yang kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, setelahnya di sini beliau penulis rahimahullah akan membahas tentang masalah ahkamur riba, hukum-hukum berkaitan dengan riba. Bahkan beliau menutup pembahasan buku ini dengan masalah riba ini. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riba, ya, secara bahasa dia adalah az-ziyadatu wan nama. Jadi riba itu secara bahasa adalah tumbuh dan berkembang. Az-ziyadah itu tumbuh, kemudian an-nama itu berkembang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276, wa yurbis sadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala menyuburkan atau mengembangkan sedekah. Nah, kalimat ar-riba diambil daripada asalnya arba yurbi, ya, menyuburkan, mengembangkan. Kemudian juga secara istilah syariat, ya, riba itu adalah tafadulun fi asya wa nasa'a fi asya mukhtassun bi asya warada syar'u bi tahrimiha. Riba secara istilah syariat adalah adanya nominal yang lebih dari beberapa hal, tafadul. Kemudian wa nasa'un fi asya, adanya penundaan tempoh pada beberapa hari. Mukhtasun bil asya, yang khusus pada hal-hal tertentu. Nanti akan kita pelajari tentang masalah yang disebut dengan komoditi ribawi, yaitu harta-harta yang terkena riba. Ada 6 dia. Kemudian juga warada syar'u bi tahrimiha, dan syariat telah menerangkan tentang keharamannya. Ya, ini makna riba secara istilah. Jadi ada nominal yang lebih, tafadul, kemudian ada nasaun, ada penundaan dalam tempoh pembayaran. Di sini kembali kepada dua pembagian riba. Yang pertama namanya riba al-fadl, kemudian yang kedua riba nasi'ah. Kemudian mukhtasun bi asya, dan ini khusus kepada barang-barang tertentu yang disebut dengan komoditi ribawiyah. Kemudian warada syara'u bi tahrimiha, syariat sudah menerangkan tentang keharamannya. Ya, bahwasanya muamalah riba ini adalah sebuah muamalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tentang haramnya riba, ini berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga merupakan kesepakatan daripada para ulama tentang haramnya riba ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang cukup panjang ya, di surah Al-Baqarah, di ayat 275 sampai 279. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun." Ini ayat para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan nanti buka di rumah di Al-Baqarah 275 sampai 279. Allah menerangkan tentang haramnya riba, kemudian ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada pelaku riba. Orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan riba. Orang-orang yang senantiasa bermuamalah dengan riba. Secara umumnya, ayat ini ya, secara tegas menunjukkan tentang haramnya riba. Sekecil apapun daripada beberapa sisi. Yang pertama, pemakan harta riba saat bangkit di padang mahsyar seperti orang yang kesurupan setan. Ini Allah sebutkan, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Jadi orang-orang yang bermuamalah dengan riba nantinya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang yang kesurupan syaitan. Ya. Kemudian yang kedua, harta riba dihapus keberkahannya. Harta riba dihapus keberkahannya. Itu yang Allah sebutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan riba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuburkan sedekah. Jadi harta-harta yang lahir daripada riba, yang berasal daripada transaksi riba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lenyapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan binasakan harta tersebut. Di sini kalau kita lihat tafsir para ulama, mereka menerangkan di dua sisi. Ya, binasanya harta riba. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan dengan musibah-musibah yang menimpa. Sehingga harta yang dimiliki oleh seseorang daripada riba itu akan lenyap begitu saja. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak binasakan hartanya, zatnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan keberkahan daripada harta tersebut. Seseorang bisa jadi memiliki harta yang sangat banyak daripada riba, tetapi dia tidak bisa mengambil manfaat secara syar'i daripada hartanya tersebut. Ditambah dengan dia akan dihukum dengan berbagai macam musibah yang menimpanya, sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, pelaku riba kekal di neraka. Dalam arti lama sekali diazab di neraka. Jadi pelaku-pelaku riba ya, itu kekal di neraka. Dalam artian mereka akan disiksa dengan sangat lama nantinya pada hari akhirat di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, pelaku riba disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang kafir. Ya, pelaku riba disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang kafir. Ini Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah sisa daripada riba. Jadi ketika seseorang belum tahu tentang masalah ini riba, kemudian setelah dia tahu, maka setelah dia tahu itu dia tidak boleh lagi mengambil hal-hal yang berkaitan dengan riba. Setelah dia tahu. Ya, karena Allah memerintahkan wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan apa yang tersisa daripada riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang beriman. Pemahamannya adalah ketika seseorang sudah tahu hukum riba,
Dia sudah mengilmuinya, dia sudah mengetahuinya, dia sudah mempelajarinya. Kemudian dia tetap melakukan transaksi riba. Ya, maka seharusnya ketika dia beriman, dia tinggalkan. Namun ketika dia tidak beriman, maka dia jatuh kepada kekufuran. Ya. Kemudian pelaku riba disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendosa, dan Allah dan Rasulnya memerangi pelaku riba. Ya, ini Allah sebutkan fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka ketahuilah, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan memerangimu. Ini pelaku-pelaku riba. Ya, jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ini surah Al-Baqarah, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat 275, 279 secara tegas menunjukkan kepada kita tentang haramnya riba sekecil apapun dari berbagai aspek yang ada. Ya. Baik, kemudian riba termasuk ke dalam satu di antara 7 dosa-dosa besar. Ini dalil haramnya riba daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis muttafaqun alaih. Ini hadis dikeluarkan atau dibawa oleh salah seorang sahabat yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 7 golongan, ya, yang Nabi perintahkan, ishtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa-dosa yang membinasakan. 7 dosa-dosa yang membinasakan. Ini dosa-dosa besar. As-sab'al mubiqat. Qalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apakah 7 dosa yang membinasakan tersebut? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, asyirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Was-sihru, sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa dengan cara yang haram. Wa aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yawmaz zahfi, lari daripada medan peperangan. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita suci yang sudah menikah berzina karena kelengahan mereka. Di dalam hadis ini, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi mengatakan wa aklur riba, ini satu di antara 7 dosa-dosa besar. Dia menunjukkan bahwasanya riba adalah haram. Ya. Di hadis yang lainnya, ini dibawa oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat pelaku riba. Jabir mengatakan, la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mu'kila wa katiba wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, akil riba, wa mu'kila, orang yang memberi makan dengan riba, wa katibah, juru tulis transaksi riba, wa syahidai, 2 orang saksinya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hum sawa, mereka sama dalam hal dosa. Karena mereka masing-masing saling berkontribusi untuk terjadinya dosa riba. Pemakannya, yang memberi makan, penulisnya, kemudian juga saksi-saksinya, dan mereka semuanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sawa dalam hal dosa. Karena mereka saling berkontribusi untuk terjadi dosa riba ini. Dan laknat artinya adalah seseorang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rahmatnya, daripada ridhonya. Kita manusia, para pemirsa dan pendengar, berusaha senantiasa mencari ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelaku riba itu Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada
ridhonya. Di dalam sebuah hadis yang dibawa oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Samurah bin Jundub radhiyallahu an, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhrajani ila ardin muqaddasah." Nabi mengatakan, tadi malam aku melihat dua orang laki-laki, lalu keduanya mengajakku pergi ke sebuah tanah yang disucikan. Fantalaqna, kami berangkat. Ataina ala nahrin min damin, sehingga kami sampai ke suatu sungai yang mana sungai itu airnya adalah daripada darah. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh dua orang laki-laki mendatangi sebuah tempat yang sudah disucikan. Di situ ada sebuah sungai, yang sungai itu airnya adalah daripada darah. Fihi rajulun qa'imun wa ala wasatin nahri rajulun baina yadayhi hijarah. فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di situ terdapat seorang laki-laki sedang berdiri. Di tengah sungai terdapat seorang lelaki lain yang menaruh batu di hadapannya. Jadi di pinggir sungai itu ada seorang laki-laki, dan di dalamnya ada seorang laki-laki yang lain. Dia menaruh batu di hadapannya. Ia menghadap ke arah laki-laki yang ada di sungai. Kalau laki-laki di sungai itu mau keluar, ia melemparnya dengan batu sehingga laki-laki itu terpaksa kembali ke dalam sungai darah tersebut. Ya, jadi laki-laki yang ada di tepi sungai itu senantiasa akan menjaga laki-laki yang ada di dalam sungai itu. Kalau laki-laki yang dalam sungai itu berusaha keluar, dia akan melemparnya supaya dia tidak keluar daripada sungai itu. Faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fihi bihajar. Begitu terus. Ketika dia berusaha keluar, maka dia akan melemparnya. Ketika dia berusaha keluar, maka dia akan melemparnya. Fayarji'u kama kana faqultu ma hadha faqal alladhi ra'aitahu fin nahri akilur riba. Begitu seterusnya. Setiap laki-laki tersebut akan keluar, laki-laki di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya sehingga ia terpaksa kembali semula ke dalam sungai tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada laki-laki yang membawanya, dua orang laki-laki tadi. Aku bertanya, apa ini? Salah seorang laki-laki tersebut mengatakan, yang engkau lihat adalah sungai darah, adalah pemakan riba. Yang engkau lihat di dalam sungai darah itu adalah pemakan riba. Ini hadis di dalam Sahih Bukhari. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, azab siksaan yang Allah timpakan kepada pelaku riba, yang nanti dia akan disiksa dalam keadaan seperti itu. Dia akan ditegakkan di sebuah sungai, yang mana sungai tersebut darah, ada penjaganya. Ketika dia akan keluar akan dilempar dengan batu sehingga dia tidak bisa keluar daripadanya. Itulah siksaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa melakukan riba. Orang-orang yang senantiasa bermuamalah dengan riba. Luar biasa. Ya. Di dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zaniyah. Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari hasil riba, satu dirham yang mungkin secara nominal sangat remeh, sangat murah. Tapi kalau seandainya satu dirham yang dia makan itu hasil daripada riba, wa huwa ya'lam, dia tahu ini adalah hasil daripada riba, ya, maka dosanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Dosanya lebih dahsyat, lebih besar daripada ketika seseorang berzina 36 kali. Dirham, para pemirsa. Ya. Di dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ini hadis sahih di dalam silsilah ahadits sahihah, ar-riba sab'una
Huban aisaruha ayyankihar rajulu ummah. Dosa riba itu memiliki 72 pintu. Dan yang paling ringan adalah ayyankihar rajulu ummah, ketika seorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Ya. Oleh karenanya, ancaman-ancaman seperti ini, para pemirsa dan pendengar ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama menyimpulkan riba adalah dosa besar. Karena kalau seandainya riba bukan dosa besar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengancam pelakunya dengan ancaman-ancaman seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan siksaan yang akan mereka dapatkan. Ini kan salah satu kaidah disebutkan para ulama menunjukkan ini dosa besar. Ini kabairudz dzunub. Karena kalau dia saghairudz dzunub, dosa-dosa yang kecil, tidak disebutkan siksaannya. Bagaimana? Ya, maka seharusnya orang-orang yang di hatinya ada iman, sekecil apapun iman tersebut, ketika mendengar ayat tentang riba, bagaimana akhir daripada pelaku riba, ketika dia mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir azab yang akan didapatkan oleh pelaku riba, seharusnya dia sangat takut dan mengkhawatirkan dirinya. 1 dirham saja yang dimakan oleh seseorang, dia tahu ini hasil riba, itu lebih dahsyat dosanya daripada dia berzina 36 kali. Ini menjadi renungan kepada kita semuanya, para pemirsa dan pendengar ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa waspada. Agar kita senantiasa waspada dengan dosa akibat daripada riba ini. Ya, karena dia akan mendatangkan sesuatu yang sangat luar biasa, bukan hanya di dunia. Yang Allah sebutkan tadi, seseorang yang masih bermuamalah dengan riba, hakikatnya dia sudah menabuh genderang berperang dengan Allah dan Rasulnya. Dia bukan berperang dengan manusia, dia berperang dengan Allah dan Rasulnya. Karena Allah sudah menghalalkan jual beli dan Allah juga mengharamkan riba. Dua hal yang sangat berbeda. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jelas tekstual ayatnya. Ya, sangat jelas tekstual ayatnya tentang masalah ini. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan mendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba secara umum terbagi kepada dua. Yang pertama namanya riba nasi'ah. Yang kedua namanya riba al-fadl. Walaupun nanti pecahan-pecahan itu akan ada nama yang lain, tetapi dia akan mengerucut kepada dua ini. Ya, karena memang kalau kita perhatikan istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama itu sangat bermacam-macam, tapi sebenarnya dia akan kembali kepada dua ini. Nanti akan ada namanya riba ad-dain, ya, akan ada namanya riba al-qarat. Ya, tapi secara umumnya riba itu terbagi kepada dua ini. Ya, riba nasi'ah, ya, ketika mengakhirkan masa pembayaran, ya, sehingga nanti akan ada sesuatu yang harus diselesaikan tentang masalah ini, pinjaman-pinjaman, yang mana pinjaman-pinjaman tersebut diakhirkan tempohnya, kemudian nanti ada yang harus dibayar lebih daripada nominalnya. Seseorang berhutang 10 juta, dia mesti bayar 12-15 juta. Ya, nah 2 dan 5 juta ini adalah kelebihan daripada nominal hutang, dan itu terjadi karena terjadinya penundaan pada pembayaran. Bisa jadi karena yang berhutang tidak mampu membayar, sehingga yang memberikan hutang mensyaratkan ini kalau tidak bisa bayar, akan ada bunganya, akan ada penaltinya. Itu adalah riba. Maka sebagian mengatakan riba nasi'ah ini, itu adalah riba pada akad pinjam meminjam. Ya, akad pinjam meminjam. Dalam Islam, akad pinjam meminjam itu adalah akad tabarru' namanya. Kita menolong dalam rangka menolong saudara kita. Kalau menolong, tidak ada unsur keuntungan dunia di situ. Seseorang tidak boleh menjadikan itu sebagai ladang bisnis untuk dia mendapatkan keuntungan daripada kesusahan saudaranya. Begitu seharusnya hukumnya gitu. Karena ini bukan jual beli, ini pinjam meminjam. Maka kalau pinjam meminjam, maka tidak ada unsur seperti itu. Tabarru', lebihnya kepada tabarru'. Ketika saudara kita dalam kesulitan ekonomi, ya, masalah-masalah yang dia hadapi,
sehingga dia perlu untuk meminjam uang, maka kita sebagai orang yang memiliki, kita pinjamkan. Berapa yang dipinjam, begitu nominal yang harus dibayar. Tidak boleh disyaratkan, harus dibayar sekian. Kalau seandainya jatuh tempo tidak membayar, maka akan ada bunganya, sekian dan sekian. Akan ada penaltinya, sekian dan sekian. Itu adalah riba, yang termasuk dalam ancaman-ancaman yang kita sebutkan dalam ayat dan hadis Nabi SAW di awal tadi. Kemudian riba al-fadl, ya ini terjadi ketika sistem barter barang dengan barang yang itu adalah komoditi ribawi, ya, maka kalau barang itu sama jenisnya dan ilatnya, maka syaratnya adalah harus sama, ya, kuantitasnya, dan juga harus serah terima secara langsung. Ya, seseorang yang membarter kurma dengan kurma, maka jenisnya harus sama. Ajwa harus dengan ajwa. Ya, sukari harus dengan sukari, contohnya. Kalau terjadi perbedaan, sehingga ajwa 10 kilo dibayar dengan sukari 20 kilo karena berbeda jenis, maka yang 10 kilo itu adalah ribanya. Ya, emas juga seperti itu. Apalagi ini emas. Di zaman kontemporer sekarang ini, banyak sekali macam-macam transaksi emas. Bahkan bisa jual beli emas secara online. Ini sudah unsur riba. Karena kalau emas, dia harus ya dan biyadin. Harus serah terimanya secara langsung. Tidak bisa online. Ya, zaman sekarang kalau kita perhatikan, bahkan dulu juga ya, kalau kita menjual emas, yang di istilah kitanya tukar tambah, ya seharusnya dijual dulu emas yang kualitas kurang baik, ya seharusnya model yang syar'inya adalah lepas daripada hal ini. Karena kalau kita langsung membarter tukar tambah tanpa serah terima dulu, ya berapa nominal daripada harga emas yang kualitas rendah yang ada pada kita, karena kita ingin menjualnya, kemudian kita bilang saya mau tukar tambah, ya seharusnya emas yang ada pada kita, kita jual dulu. Berapa uangnya kita ambil dulu, uang tersebut. Nah, kalau kita ingin tukar tambah, kita katakan saya mau menambah emas ini dengan kualitas yang lebih bagus. Berapa saya nambahnya? Jadi diambil dulu gitu. Bukan langsung di transaksi yang sama gitu. Karena kalau saat ini tukar tambah langsung, maka akan terjadi riba al-fadl. Kita menjual emas yang kurang baik dengan emas yang baik. Ya. Dan ini kalau kita perhatikan sangat banyak. Oleh karenanya, kita semuanya, bukan hanya pelaku usaha, ya, kita semuanya, apakah kita penjual, apakah kita pembeli, harus mengetahui tentang masalah-masalah seperti ini. Karena kalau saat ini kita tidak mengetahuinya, atau mungkin tidak mau ambil tahu dengan masalah-masalah seperti ini, dikhawatirkan kita akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dosa yang sangat besar. Ini sangat berbahaya. Ya. Oleh karenanya, seperti sudah kita sebutkan sebelumnya, bagaimana Umar sangat memperhatikan masalah ini sampai beliau sidak di pasar-pasar ketika beliau menjadi khalifah. Beliau tidak izinkan seorang penjual yang tidak paham dengan fikih muamalah ini untuk melakukan transaksi jual beli di tempatnya. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak tahu dengan hal-hal seperti ini, justru malah akan menjerumuskan dirinya ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat-sangat berbahaya. Ya, ini sangat-sangat berbahaya. Karena ancaman itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Oleh karenanya memang dalam prinsipnya, secara umumnya, kita sebelum melakukan sesuatu, kita harus mengilmui dulu, baru kita melakukannya. Sehingga kita tahu ini yang dihalalkan, ini yang diharamkan. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umumnya, ya, muamalah itu pada asalnya dibolehkan dalam segala bentuk jenis dan macam-macamnya. Ya, ini kembali kepada kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal pada konteks muamalah secara umum itu boleh. Ya, asal pada muamalah, terutama ini muamalah maliyah, pada asalnya itu diperbolehkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.
Jadi kalau kita kembali kepada kaidah ini sebenarnya jenis-jenis jual beli yang halal itu sangat banyak. Kebalikannya, jenis-jenis jual beli yang haram itu sangat sedikit. Kenapa? Asalnya boleh. Ya, asalnya boleh. Setiap sesuatu yang bentuknya asal akan tumbuh daripadanya hal-hal yang sangat banyak. Sedangkan yang jual beli yang diharam itu sangat sedikit. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan jual beli yang diharamkan itu, ketika dia diharamkan kembali kepada 3 sebab. Yang pertama adalah karena ada unsur kezaliman di situ. Apakah kezaliman itu ada pada penjual ataupun akan menimpa kepada pembeli? Nah, ketika jual beli itu ada kezalimannya, berarti tidak taradi di situ. Karena salah satu daripada syarat jual beli adalah taradi. Penjual redha menjual barangnya, pembeli redha untuk membeli barang tersebut dengan uangnya. Taradi di situ. Ya. Nah, kalau seandainya terjadi kezaliman, maka jatuhnya kepada keharaman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan harta-harta sebagian daripada kalian dengan cara yang batil. Batil itu maksudnya apa? Dengan ada unsur kezaliman di situ, tidak boleh. Ya, kemudian yang kedua, ada gharar. Ada penipuan di situ, ghish. Seperti seseorang dia jual buah lah kita katakan, apapun bentuk buahnya. Yang bagus diletakkannya di atas, dionggok-onggokkannya di atas, sedangkan yang tidak bagus kualitasnya diletaknya di bawah. Ya, jenis buahnya sama, tapi kualitas berbeda. Tetapi dia mengambil harga-harga yang bagus, sehingga seseorang ketika dia melihat pembeli, dia menyangka dan mengira bahwasannya kualitasnya sama. Padahal yang di bawah yang disembunyikan itu banyak busuknya. Sedangkan yang di atas itu bagus. Dan harganya harga yang bagus. Nah, ini ghish. Jual beli seperti ini ada unsur penipuannya sehingga diharamkan. Walaupun secara hukumnya itu sah sebenarnya jual beli seperti itu. Tetapi jelas keberkahannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah terjadi penipuan pada pembeli yang dilakukan oleh penjual. Maka diperlukan kejujuran. Ya, karena yang perlu kita tegaskan seorang penjual muslim ya, yang menjadi orientasinya bukan hanya masalah untung saja tidak, tapi bagaimana dia bisa mendapatkan pahala daripada aktivitas jual belinya. Ketika dia berniat untuk membantu saudaranya, dia punya barang, saudaranya punya uang. Dan kita di dunia ini, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia memerlukan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. At-ta'awun, berusaha gitu. Yang mana ketika seorang penjual berniat seperti itu, bagaimana dia bisa memberikan kemudahan-kemudahan kepada konsumennya, pembelinya untuk mendapatkan barang yang diinginkan, dan dia memberikan kemudahan. Dia tidak persulit dengan hal itu. Dan dia berusaha jujur. Kalau barang itu bagus, dia akan katakan bagus. Kalau tidak bagus, dia akan katakan tidak bagus. Sehingga akan terjadi selisih harga. Ya, kalau dikatakan ini barang yang ori, memang ori. Sehingga harganya harga ori. Tapi kalau barangnya KW, dia akan katakan ini KW. Sehingga dia juga berdampak kepada harga yang rendah gitu. Nah, kejujuran ini sangat diperlukan di setiap saat gitu. Apalagi nanti ketika seseorang menjual sesuatu, di situ ada untungnya, untung duniawinya akan bertambah. Itu ujian. Bagaimana seorang pengusaha, seorang pedagang muslim berusaha untuk jujur dimanapun dia berada. Bisa jadi mungkin pembeli tidak mengetahui tentang hal itu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, Jalla Jalaluh. Bahkan sebelum dia melakukannya, ketika dia berniat saja, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Kemudian yang ketiga, jual beli diharamkan ketika ada unsur riba. Ini yang ketiga. Ini yang paling besar dan paling banyak sebenarnya. Ya, oleh karena kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitabnya para ulama, masalah riba ini adalah masalah yang sangat rumit. Ya. Karena memang banyak sekali cabang-cabangnya. Dan perlu pemahaman secara detail untuk masalah itu. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua,
ya, saking rumit dan peliknya masalah riba ini, beliau pernah mengatakan, wadidtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufariqna hatta ya'hada ilaina ahdan al-jaddu wal kalalah wa abwabun min abwabir riba. Beliau mengatakan radhiyallahu an, aku sangat berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum berpisah dengan kami, sehingga beliau pun memberikan kepada kami sebuah ketentuan terkait dengan masalah. Yang pertama adalah al-jaddu. Ini tentang waris kakek ini. Ini cukup rumit permasalahannya. Apakah dia dapat nanti 1/6 dengan segala hal-hal yang ada di situ atau bagaimana? Kemudian juga wal kalalah. Ini seseorang yang meninggal, tapi dia tidak punya ahli waris. Dia tidak punya anak, dia tidak punya orang tua. Bukan dia tidak punya orang tua, tapi ketika dia meninggal, orang tuanya sudah tidak ada. Kalalah, sebatang kara dia. Ini juga termasuk permasalahan yang rumit. Kemudian wa abwabun min abwabir riba. Dan permasalahan di antara permasalahan riba. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Sangat rumit gitu. Ya. Makanya diperlukan ya ketelitian untuk kita bisa mempelajarinya. Kadang-kadang kita anggap kayaknya boleh ini. Tapi setelah ditelusuri, apalagi dengan maraknya ya di zaman sekarang, bentuk-bentuk jual beli yang bukan hanya offline di zaman dahulu, sekarang online, kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang menjual, kita tidak tahu bagaimana barangnya. Tapi karena kita ingin yang simple-simple, sehingga kita melupakan hukum syariat di situ. Dan kita, kaum muslimin dan muslimat, itu terikat dengan undang-undang yang Allah sudah buat sebenarnya. Kita terikat dengan peraturan-peraturan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tentukan. Maka kita harus menjadi seorang muslim yang sejati. Artinya apa? Kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Kita tunduk taat kepada peraturan-peraturan undang-undang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah riba ini. Secara khusus dan muamalah maliyah secara umum. Karena sudah ada sebenarnya. Dan kita tidak boleh melakukan sesuatu, mungkin orang namakan dengan inovasi lah, apapun itu, selama tidak bertentangan dengan syariat, itu silahkan. Karena memang kita kembali kepada kaidah yang tadi, al-aslu fil mu'amalati al-ibahah, boleh sebenarnya. Sangat banyak. Ya, pintu-pintu jual beli yang dihalalkan di dalam agama. Karena asalnya memang seperti itu. Tapi itulah namanya manusia. Suka mencari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama mungkin mereka namakan, oh ini sensasi baru, ini inovasi baru. Islam memberikan kemudahan, betul. Tapi kemudahan itu juga dibangun di atas syariat, bukan hawa nafsu. Jadi yang mengatakan ini halal, itu bukan hawa nafsu kita, tapi syariat. Karena Islam adalah agama dalil. Ya, makanya salah sebagian mengatakan bahwa masalah muamalah ini kita tidak perlu ikut aturan syariat secara kaku, baku. Kita bisa melakukan apapun itu gitu. Ini salah. Karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang paripurna. Tidak ada sedikit pun tentang masalah kehidupan kita ini yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji tentang keislaman kita. Yang mana Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Kita menyerahkan semuanya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk taat kepada Allah. Yang Allah katakan lakukan, kita lakukan. Yang Allah larang, kita tinggalkan. Dan prinsipnya dalam agama kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu, pasti ada kemaslahatan pada perintah tersebut. Dan sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu, apa saja, pasti pada larangan tersebut ada mafsadah yang akan menunggu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang telah menciptakan kita, dan Allah tahu tentang apa yang paling baik untuk kita. Ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan undang-undang itu, apakah secara global ataupun secara detail, menunjukkan tentang sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, agar kita hidup betul-betul secara Islami. Yaitu bukan hanya penamaan saja, yaitu bukan hanya sebagai hiasan-hiasan saja, tapi betul kita
amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun kita. Apakah kita sebagai seorang penjual, pengusaha, apakah skalanya besar ataupun kecil. Yang kita cari adalah keberkahannya. Islam adalah agama yang sangat-sangat penting tentang masalah kualitas. Itu berkah, sedikit tapi berkah. Bukan secara kuantitasnya. Itu kita katakan di awal tadi, seorang pedagang muslim yang menjadi orientasi bukan hanya masalah bagaimana dia mendapatkan untung saja, tetapi bagaimana dia bisa menerapkan syariat Islam dalam kehidupannya. Ya, karena ketika dia melakukan hal itu, dia berpahala karena dia menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti dia salat. Karena dia menjauhkan diri daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk riba, termasuk jual beli yang ada ghararnya. Ya, yang ada penipuan-penipuan di situ. Termasuk di antaranya adalah yang ada unsur kezalimannya di situ. Nah, dia berusaha untuk melakukan itu. Karena kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, dengan apa yang kita lakukan. Maka berusahalah untuk kita bisa memahami tentang masalah riba ini, ya, sesuai dengan porsinya gitu. Ya, sesuai dengan porsinya. Minimal kita tahu apa itu riba, bagaimana ancaman-ancamannya. Kita tahu bagaimana bentuknya secara umum. Apa itu riba al-fadl, apa itu riba nasi'ah. Ya, yang mana kalau kita berusaha untuk mempelajarinya, kita akan mengetahuinya. Ternyata selama ini banyak di antara kita yang melakukan transaksi-transaksi yang sudah menjurus kepada riba. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini untuk materi kita di awal, ya kita belum masuk ke pembahasan buku ya, kita baru muqaddimah. Karena di buku ini Syekh yaitu Abu Suja rahimahullah langsung masuk pembahasan kepada komoditi ribawinya. Ya, baru tidak menyebutkan tentang apa itu riba, kemudian juga ancaman-ancamannya, ya, sehingga kita menyampaikan itu untuk lebih memberikan pemahaman untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan kita. Kemudian juga di pertemuan yang akan datang kita akan membahas di buku ini karena memang beliau lebih fokus kepada riba di pandangan mazhabnya Syafi'i. Tapi semuanya para pemirsa di 4 mazhab, mulai daripada mazhab Abu Hanifah Al-Hanafiyah, mazhab Imam Malik Al-Malikiyah, mazhabnya Imam Syafi'i Asy-Syafi'iyah, dan mazhabnya Imam Ahmad Al-Hanabilah, semuanya mereka sepakat tentang haramnya riba. Berdasarkan kepada Al-Quran, ayat kita baca tadi, ya, Al-Baqarah 275, 279, kemudian juga hadis Nabi SAW kita sampaikan tadi tentang ancaman-ancaman yang akan didapatkan oleh pelaku riba ketika mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada perbedaan-perbedaan di gambaran-gambaran secara umum saja. Seperti yang kita katakan tadi, kita menukilkan perkataan daripada Umar bin Khattab, masalah riba adalah masalah yang sangat rumit. Seiring dengan berjalan waktu, berkembangnya teknologi, maka akan muncul praktek-praktek ribawi yang baru. Maka yang perlu kita katakan adalah landasannya, pondasinya, sehingga nanti kita bisa tahu ini di mana nih. Kalau seandainya jenis jual beli tersebut ada pada satu di antara yang diharamkan tadi, sebabnya bisa jadi karena kezaliman, bisa jadi karena ghararnya penipuan, bisa jadi karena riba, pastikan itu jual beli yang diharamkan. Ya, mungkin demikian. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa menyampaikannya dan mempelajarinya, karena kita sama-sama belajar tentang masalah riba ini, dengan harapan semoga kita bisa mengamalkannya dan kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita daripada laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Naam, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu?
Dari Allah di Kulim. Ya, silakan dengan pertanyaannya. Ya, ini Ustaz, ini dari awal saya tidak mau ngambil Honda kredit ini Ustaz. Jadi sepeninggal saya tidak ada, pulang ke kampung dia ambil itu Honda itu sama dari anak sama suami ngambil gitu. Jadi Ibu, apa saya Ibu, maaf, ya, maaf, mungkin bisa sedikit pelan. Maksud ngambil apa, Ibu? ambil motor. Motor. Baik, dengan cara kredit. Iya, Iya, jadi dari awal saya nggak mau gitu. Jadi setelah di belakang saya dia ambil itu motornya. Jadi apa saya dapat dosa nih Ustaz? Jangkanya tuh cukup lama, 2 tahun gitu. Sebentar Ibu, yang ngambil motor siapa Ibu? Anak sama suami. Oh, Saya pas pulang ke kampung dia ambil apa motornya tuh. Ya apa kan? Jadi pas belakang saya dia ambil itu. Jadi apa saya dapat itu dosanya itu Ustaz gimana? Saya nggak mau, tidak setuju apa gitu. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dipahami Ustaz? Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah bertanya. Semoga Allah jaga beliau, keluarganya kita semua, terkait tentang masalah kredit motor ya. Ya memang kalau kita perhatikan di zaman sekarang kredit itu ada 3 arah. Ya, ada penjual, pembeli, dan juga ada pihak ketiga, bank di situ. Makanya kredit itu menjadi riba dia. Ya. Dan ini kalau kita perhatikan, masyarakat sudah mengetahui sebenarnya hal-hal seperti ini. Ya, bahkan kalau kita lihat membeli motor secara kredit, kemudian kalau kita kalkulasikan biayanya dengan tempo pembayarannya, kadang kita bisa beli motor 3. Itu sudah tahu semuanya gitu. Makanya inilah yang disebut dengan riba tadi. Ya, karena sebenarnya itu bukan jual beli, tapi itu adalah membeli secara penangguhan pembiayaan gitu. Sehingga yang hal seperti ini ketika terjadi ya, sehingga si pembeli tidak mampu untuk membayarnya, bisa jadi karena temponya sudah lewat, sehingga itu ada penalti-penaltinya, ada penambahan-penambahannya, ada bunga yang harus dia bayar. Ya, inilah hakikat daripada riba tadi, yang masuk ke dalam riba an-nasi'ah. Ya, bahkan kalau kita perhatikan penawaran-penawaran luar biasa, tanpa DP bisa ambil motor, bisa ambil mobil gitu. Ya. Ini sebenarnya praktek seperti ini kalau kita perhatikan mungkin secara kasat mata ya, memberikan ruang kepada masyarakat untuk lebih mudah memilikinya. Tetapi sebenarnya di balik itu kalau kita perhatikan itu adalah ada jerat-jerat yang dipasang gitu untuk menjerumuskan ke dalam riba tadi. Sehingga kalau tidak mampu membayar di sekian penempohan yang sudah diberikan, maka akan terjadilah penarikan-penarikan. Ya. Nah, ini yang harus kita hindari gitu. Ya. Nah, di sini terkhusus kepada ibu, ketika ibu adalah orang yang tidak ridho dengan itu, mungkin pelakunya ada yang lain gitu ya. Insya Allah tidak ada masalah, ibu tidak akan mendapatkan tentang masalah ancaman-ancaman tersebut. Cuman kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga ya tentang masalah ini. Yang kita cari itu bukan masalah bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan, tapi bagaimana kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, kita kalau tidak kredit kendaraan atau apapun itu, kita kayaknya tidak akan punya kendaraan itu. Ya, yang diperlukan daripada kita adalah kesabaran saja untuk kita bisa mendapatkannya. Ya, jangan menempuh jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang justru nanti akan menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena riba itu unsur kezaliman sangat besar. Ya, terutama dia akan mencekik ya masyarakat yang ekonomi yang lemah untuk bisa mendapatkan yang mereka inginkan, tetapi dengan sesuatu yang luar biasa di belakangnya. Ya, yang diperlukan daripada kita adalah bagaimana kita berusaha untuk bisa menerapkan syariat semampunya. Ya, dan kita tetap masih bisa hidup alhamdulillah dengan keadaan yang aman walaupun tidak
membeli secara kredit ya. Ya, tapi kalau kreditnya dua arah, hanya kita dengan penjual tanpa ada unsur-unsur penambahan di situ, tidak ada masalah sebenarnya. Cuman ini yang sudah biasa di masyarakat, sampai-sampai pun barang-barang yang kecil pun juga dikreditkan, ya, dengan dalih supaya kita bisa mendapatkan barang tersebut. Ini sesuatu yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk menjauhkan diri kita, keluarga kita daripada hal-hal seperti itu. Kita berusaha untuk menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam kehidupan kita agak susah, ya, mungkin kita akan kesusahan dalam masalah transportasi, mungkin kita masih hidup di rumah yang masih ngontrak karena kita tidak punya dana untuk membeli rumah, contohnya, tidak ada masalah. Karena kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah itu. Yang ditanya adalah bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian Ibu, semoga anak dan suaminya bisa menerimanya, ya, sehingga bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hal-hal seperti itu. Mungkin demikian, wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu hamba Allah yang berada di Kulim yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita coba angkat kembali penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Ini dari Ummu Sakina dari Kuala Ustaz. Baik, silakan dengan pertanyaannya. Begini Ustaz, awalnya dulu Ana mengkredit motor, itu dengan akad syar'i. Istilahnya dibelikan dulu, baru dijual ke kita secara kredit. Setelah terjadi akad Ustaz, itu Ana menandatangani suatu surat pernyataan, surat perjanjian juga. Di sana dibunyikan kalau Ana sudah menerima sejumlah uang. Padahal awalnya bukan seperti itu akadnya Ustaz. Kami belikan dulu motornya, setelah itu kami jual secara kredit dengan harga yang disebutkannya. Itu bagaimana Ustaz? Berdosakah Ana yang apakah ini termasuk riba? Padahal Ana sendiri juga tidak ingin secara akad riba. Ingin syar'i begitu Ustaz. Dibelikan dulu, sudah ada barangnya, baru dijual ke kita. Nah, itu Ustaz yang jadi pertanyaan Ana. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ibu yang bertanya. Semoga Allah jaga beliau, keluarga kita semua. Amin. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, di zaman sekarang memang banyak sekali orang-orang yang menggunakan istilah-istilah syariat itu untuk melariskan dagangannya. Ya, jadi mereka membuat sebuah slogan-slogan ya untuk menarik masyarakat agar bisa melakukan transaksi dengan mereka, sehingga mereka buat dengan akad syar'i. Mereka mungkin punya pengawas syariatnya, ya. Ini yang harus kita perhatikan gitu. Makanya dalam hal seperti ini kita sebagai konsumen, dalam hal ini pembeli, harus lebih bijak tentang masalah itu. Kita tidak hanya ingin slogan-slogan saja, tetapi betul diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul enggak itu akadnya? Makanya kalau di Ibu tadi seharusnya ya, kalau kita boleh kembali ke belakang, ketika ada seperti itu, mungkin Ibu bisa tunjukkan dulu kepada orang yang mengetahui, ini betul syar'i apa enggak nih? Sebelum Ibu melakukan transaksinya. Sehingga kita tidak terjebak, tanda kutip, dalam hal-hal yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Yang sebenarnya itu sudah diniatkan oleh orang yang melakukannya. Itu yang saya katakan tadi, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, makanya kita tidak ada masalah untuk bisa tenang dulu, ya, walaupun ada label-label syariahnya, ya, karena yang diinginkan itu bukan hanya sebatas label saja, tapi juga merupakan aplikasinya gitu, dituangkan dalam bentuk surat perjanjian persetujuan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Sehingga ketika ada sesuatu yang harus ditandatangani, kita mengetahui ini apa nih, apa hak saya, apa kewajiban saya,
Apa kewajiban saya di sini? Apa hak yang saya dapatkan? Apa yang harus saya lakukan? Karena kalau kita tidak tahu, dikhawatirkan nanti justru malah itu menjerat kita. Dengan mereka mengatakan di awal ini syar'i gitu. Jadi syar'i itu bukan berdasarkan kepada pandangan seseorang. Syar'i itu maksudnya adalah memang dibenarkan oleh syariat, memang ada dalilnya gitu. Makanya dalam konsep apapun, ya sekecil apapun, sebesar apapun bentuk transaksi itu, maka ketika kita dihadapkan kepada hal-hal seperti itu, kalau kita ragu, taruhlah ragu ya, dalam Islam, maka kita harus meninggalkannya. Ya ini kaidah nih. Itu disebut oleh Nabi SAW, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada tidak meragukan. Sebatas ragu. Soalnya kita tidak yakin ini haram sebenarnya, tapi kita ragu. Maka konsepnya di kita dalam Islam, dalam hadis mengatakan tinggalkan. Tinggalkan itu bukan berarti kita meninggal sama sekali. Kita ingin mencari dulu, menggali ini betul apa enggak itu. Tentu kalau kita tidak mengetahui, kita datang kepada orang yang tahu, diperlihatkan ini bagaimana sebenarnya. Karena jual beli yang model seperti itu sangat banyak. Dengan mereka melabelkan syar'i itu. Apakah usahanya besar ataupun kecil. Untuk menarik minat masyarakat. Dan kita mengetahui masyarakat Indonesia mayoritasnya adalah Muslim. Sehingga label-label seperti itu dikhawatirkan hanya sebatas hiasan saja. Tidak pada aplikasinya, penerapannya. Ya, nah ini kembali kepada niat tadi. Kalau ibu memang tidak menginginkan itu, niat memang tidak ada di situ, insya Allah tidak ada masalah. Cuman di kemudian harinya harus lebih waspada tentang hal-hal seperti itu. Apapun itu. Ya, dan kita tidak perlu tergesa-gesa. Seperti yang saya katakan tadi, kalaupun kita ragu, maka lebih baik meninggalkan. Itu kan termasuk ke dalam ranahnya syubhat. Ya, seseorang yang meninggalkan syubhat berarti dia sudah menjaga kesucian agamanya sendiri. Dia tidak ingin agamanya yang suci itu ternodai dengan perkara-perkara yang tidak jelas. Agama jelas, halalnya jelas, haramnya jelas. Ya, tentu jelasnya ini bagi orang-orang yang mengetahuinya. Ya, nah seperti yang saya katakan tadi, kalau memang ibu tidak ada niat di situ dan ibu sudah berusaha untuk menjauhkannya, tetapi tetap terjadi, maka insya Allah tidak ada masalah. Cuman kedepannya seperti saya katakan tadi harus lebih berhati-hati, terutama ada sesuatu yang harus ditandatangani. Apa ini sebenarnya? Karena itu akan mengikat. Hadis mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Tapi syaratnya perlu dilihat juga, apa kewajiban kita? Memang kita terikat dengan syarat. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah, ketika sudah mensyaratkan sesuatu, kita harus komit dengan syarat itu. Tentu selama syarat itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, mungkin demikian. Semoga menjadi sebuah pelajaran kepada kita semua agar lebih waspada dan berhati-hati, terutama mungkin di nominan-nominan yang sangat besar ya. Sehingga bukan hanya kita rugi dunia, tapi kita rugi yang lebih besar, yaitu agama kita. Ya, mungkin demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa'alam bis-shawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sebelum kita angkat penelpon kembali, coba kita beralih ke pesan singkat yang cukup banyak pertanyaan di sini. Mohon maaf, coba kita angkat terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah dari hamba Allah di Pasir Putih, Ustaz. Ingin bertanya, Ustaz, saya kebetulan tidak ada uang, sedangkan ada keperluan yang sangat mendesak yang harus kami bayar. Jadi solusinya kami harus mengambil pinjaman ke salah satu aplikasi Oren dan kami meminjam sebesar 1 juta. Tentu di sana ada riba dengan sistem angsuran 3 kali bayar. Jika berhasil dilunasi, kami kena 1,2 juta. Dan demi Allah kami tidak memakai uang tersebut untuk hal-hal yang lain. Apakah perbuatan kami berdosa, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara kita yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dan kita semua. Tentu kita doakan ya, semoga saudara kita ini diberikan kemudahan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berada di dalam kehidupan yang sempit ya, yang susah, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahannya, Allah berikan kemudahan kepadanya. Bagaimanapun keadaannya, ya bagaimanapun keadaannya, kita dilarang untuk melakukan hal-hal seperti tadi.
ya, membuat pinjaman-pinjaman online seperti itu. Ya, mungkin diistilahkan dengan pinjol ya. Yang itu kalau kita perhatikan mungkin sangat subur di negara kita cinta ini ya, karena memang mungkin kurang di pengawasannya. Sehingga yang menjadi sasaran mereka adalah saudara kita yang punya ekonomi yang lemah. Yang sebenarnya mereka hanya butuh makan saja sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang sangat miris ya. Sesuatu yang sangat miris. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali itu yang mereka lihat. Bisa jadi karena kedangkalan ilmu, bisa jadi karena keadaan sudah sangat terdesak. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana itu bisa terjadi kalau menimpa kepada kita gitu. Tetapi yang perlu kita sampaikan adalah bagaimanapun keadaannya, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang mengatakan ini sudah darurat, Ustaz. Jadi sebenarnya darurat itu bukan di kitanya, tapi memang sudah ada rambu-rambu syariat yang mengaturnya. Dan semakin susah sesuatu kita rasakan, maka kita harus paham kemudahan itu akan semakin dekat. Itu Allah katakan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu. Ya, jangan sampai kita menjual agama kita dalam artian melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala untuk hal itu. Ya, walaupun kita memang sangat memerlukannya, sangat paham hal itu. Ya, karena kita juga berangkat daripada hal-hal seperti dahulunya susah. Ya, kadang-kadang zaman 90-an dulu kita makan hanya pakai garam dengan minyak jelantah ya. Itu luar biasa kehidupan gitu. Tapi bagaimanapun keadaannya, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal seperti itu. Apakah kita konsisten melakukan perintah-perintah Allah, apakah kita tetap istiqomah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala? Karena yang lebih kita pentingkan itu adalah agama kita, bukan hal-hal yang lainnya. Ya, makanya semakin susah kita rasakan kehidupan, himpitan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak anak-anak yang masih kecil, yang sudah sekolah, banyak keperluan-keperluannya, maka kita berusaha semampunya, kita melakukan ikhtiar-ikhtiar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ghafil, tidak akan pernah lalai dengan hal-hal seperti itu. Ketika seseorang berusaha untuk menjalankan syariat semampunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ya, akan menolongnya. Sama seperti ketika seseorang berada di suatu hal yang itu sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggalkan, dan dia meninggalkannya karena Allah. Ya mungkin secara matematikanya, kalau dia meninggalkannya, bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan ekonomi keluarganya? Makan anaknya, sekolah keluarganya, anak-anaknya. Itu dihitungan manusia. Tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik daripada itu. Kita harus yakin dengan janjinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, disinilah kita diperlukan untuk kita bisa mempelajari bagaimana sebenarnya. Ya, walaupun seperti tadi yang dikatakan niat kita bukan untuk itu. Ya. Tapi sebenarnya niat itu tidaklah menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kaidah-kaidahnya. Ya, mungkin demikian untuk kita semua yang mengalami hal seperti itu, kita berusaha untuk tetap komitmen istiqomah menjalankan syariat yang diperintahkan kita lakukan semampunya, yang dilarang kita harus meninggalkan secara keseluruhannya. Semua kita niatkan hanya untuk Allah. Semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang komitmen di dalam menjalankan syariat, perintah ataupun larangan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah akan mudahkan hidupnya. Allah akan berkahi kehidupannya. Walaupun mungkin secara kasat mata ekonominya lemah, tapi dia akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan ketika dia berusaha semampunya untuk menjauhkan dirinya dan keluarganya daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, semoga diberikan solusi yang terbaik ya, dan diberikan limpahan rezeki karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh saudara kita yang bertanya dari Pasir Putih.
Nah Ustadz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung dan juga yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Mohon maaf tidak dapat kami angkat karena keterbatasan waktu kita yang ada bersama Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua bersama Ustadz di esok hari insya Allah hari Kamis di program kajian insya Allah. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada sedikit hitam dari bahasan kita ini Ustaz. Ya, seperti itu sudah kita sampaikan sebelumnya ya, kita kutip perkataan daripada Umar Khattab radhiyallahu an bagaimana rumitnya masalah riba ini. Tentu ini menjadi sebuah motivasi ya kepada kita untuk berusaha mempelajarinya. Ya, tidaklah secara detail-detail sekali ya, tetapi kita minimal tahu gambaran-gambarannya. Sehingga nanti kalau kita dihadapkan kepada sesuatu yang menjurus ke arah itu, kita waspada dengannya. Tentu membuat kita akan bertanya kepada orang yang tahu, ini bagaimana sebenarnya. Nah, semuanya kita lakukan dalam rangka untuk menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar hidup kita diberkahi. Ini berkah para pemirsa, sesuatu yang hilang di kehidupan kita zaman sekarang ini. Mungkin orang banyak punya harta, tapi berkahnya tidak ada. Mungkin orang banyak punya ilmu, tapi berkahnya tidak ada. Ini yang kita cari gitu. Nah, keberkahan itu identik dengan ketika seseorang menjalankan syariat agamanya. Perintah dilakukan semampunya, larangan ditinggalkan semuanya. Maka ketika seseorang berusaha untuk melakukan itu dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti hidupnya akan berkah. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, terima kasih barakallahu fikum jazakallahu khairan telah menyampaikan kajian ilmu Islam tentunya kepada kita semuanya, kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat Hidayah semuanya yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat yang cukup banyak dan juga penelpon tidak dapat kami angkat karena keterbatasan waktu kita yang ada bersama Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersuah bersama Ustadz di esok hari masih di program kajian ilmiah Islam. Baik, khotiriman azanillahu wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada. Sampai di sini kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas menundur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami dalam menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.